aku minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya kan. Minta maaf, proses hukum tetap jalan sayang. Iya tetap jalan, iya itu memang udah konsekuensinya ya enggak sih? Banget rasanya guys, banget. Kok tiba-tiba nangis? Ya, terima kasih bye. Nangisnya dibuat-buat ya. Ini nangisnya tiba-tiba di akhir video nangis. Halo guys, ini aku punya rekomendasi nih buat menghilangkan daki-daki kalian atau membuat kulit kalian itu menjadi putih teman-teman, lebih bersih lah ya lebih tepatnya. Ini ada produk dari Purbasari dan ini harganya cukup 20 ribuan saja. Ini ada versi kecilnya nih soalnya ini imut banget ya teman-teman ya. Ini bisa kalian bawa kemana-mana saja nih ya. Kalau kalian sebelum mandi pakai ini nih, luluran dulu ya. Nah bagus banget. Kali ini kita bakal ngebahas Miss Gossip yang tiba-tiba berputar haluan, yang awalnya mendukung Reza Gladys, bahkan menjelek-jelekan Nikita Mirzani. Dia sekarang pindah haluan berpihak kepada Nikita Mirzani. Gimana penjelasannya dan kenapa dia berpindah ke Nikita Mirzani? Apakah dia sekarang mulai dilaporkan teman-teman? Kita dengerin videonya. Let's go. Oke, di pada awal persidangan Nikita Mirzani, bukan awal ya tepatnya, kemarin dalam video ini menunjukkan Reza Gladys sedang melakukan telepon dengan Kak Mail dalam kurung yang suara rekamannya beredar. Artinya kita bisa nilai dari video ini kalau kasus Ami ini diduga kuat seperti dijebak karena semua sudah diatur. Nah, kalian bisa lihat video ini dan mohon editor suaranya tolong diubah ya. Oke, ini ada videonya. Yang diputar adalah rekaman Dr. Reza Gladys memegang HP. Tapi putaran ini gak dilanjutin teman-teman ya, di stop karena ada surat dari Dr. Reza Gladys yang minta untuk videonya tidak diputar untuk umum. Padahal tadi sudah hampir kita sama-sama saksikan, live juga sudah dilarang dari ruang pengadilan khusus ini. Jadi aku akan posting aja ya. Kalau kata Miss Gossip, kita dengerin ya videonya. Informasi terupdate to date hari ini, wadidaw. Bagaimana hasil persidangan hari ini? Wah. Waduh. Ternyata hasil persidangan hari ini membuat Miss Gossip sesak sayang. Sesak tidak ketulungan. Waduh. Nah, seperti yang setelah kita lihat ya, rekaman yang beredar yang telah dipaparkan di persidangan bahwasanya ternyata Dr. Reza Gladys dengan sengaja melakukan video obrolannya tersebut dengan Mail. Wah. Berarti selama ini di-prank dong. Iya. Aku dikena prank sayang gitu. Oke ya, saya minta maaf ya kepada Dr. Reza Gladys. Dalam episode ini saya tidak memihak ke Anda, dikarenakan itu bukti terpapar nyata. Boleh sedikit saya beranalisa ya dok. Berarti ketika Dr. Reza Gladys ini ingin menelpon Mail untuk deal and to deal, dia memang dengan sengaja memvideokan percakapan tersebut agar menjadi bukti. Itu menurut versi Dr. Reza Gladys ya. Sehingga deal lah ya, Dr. Reza Gladys meminta Mail untuk bertemu ya, bertemu di suatu mall. Itu namanya saya sudah tidak tahu lagi ya, di suatu mall. Oke, ketika pertemuan itu ingin dilakukan sebelum kedatangan Dr. Mufid di tempat itu, ternyata Dr. Reza Gladys lah pertama hadir ke tempat tersebut ya. Katanya karena beliau ingin membawa anaknya main-main. Oke. Tetapi menurut analisa Miss Gossip ya, Dr. Reza Gladys ke tempat tersebut untuk melakukan izin rekaman CCTV dari pihak kafe tersebut. Fik ya.
Fik. Setelah itu baru datanglah Dr. Mufid, datanglah Mail, sehingga terjadilah transaksi tersebut. Wadidaw. Di awal memang Miss Gosip berpikir kenapa semudah itu ya memberikan uang 4 miliar tersebut. Ternyata memang ini sudah direncanakan ya. Ya, di awal Miss Gosip berpikir karena ini Dr. Reza Gladys ingin menyelamatkan kredibilitasnya sendiri. Oke, bisa juga Miss Gosip terima. Dan ternyata memang semulus itu ya, dengan memberikan uang 2 miliar ke sana, 2 miliar ke sini, mulus sekali gitu. Ternyata jebakan dong. Wadidaw, jebakan apa ini dokter? Kenapa Anda tidak memberitahu saya dari awal, dokter? Aduh, alhasil hari ini, punten dokter, saya tidak sependapat dengan Anda. Wadidaw, nyesek sekali rasaku guys. Beneran sesek guys. Beneran sesek sekali. Waduh, meledak gak tuh? Ya, untuk teman-teman, apa boleh buat ya, kasus ini sudah bergulir begitu panjang dan beberapa tahap berikutnya tinggal vonis ya. Ini dah kepada adiknya buat LP baru aja dah. Banget rasanya guys, banget. Kok tiba-tiba nangis? Ya, terima kasih, bye. Nangis sih dibuat-buat ya. Ini nangisnya tiba-tiba di akhir video nangis. Ini dibuat-buat gak sih guys? Ini kalau kataku sih dibuat-buat. Ini menurut aku dong, boleh ya. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen. Kenapa nangis? Dulu bukan main tertawakan Nikita Mirzani, air mata buaya. Kata netizen aja gak percaya di sini. Apa jangan-jangan dia itu dilaporkan oleh si Lintang? Karena ada salah satu komen yang menarik. Karena dia gak dapet duitnya dan takut dilaporkan Lintang. Ya, Lintang itu masih satu keluarga dengan Nikita Mirzani. Dia adalah adik bungsu dari Nikita Mirzani. Karena sempat beberapa video dia pernah membuat video menghina keluarganya Nikita Mirzani ya teman-teman. Kayaknya kita pernah bahas deh ya. Mungkin dicari aja ya, dan mampu ditampilin, dicari aja. Yang mana sih Lintang itu yang gini guys? Miss, gue tau lu sakit hati. Cuman ini sabar-sabar aja. Ternyata lu tahu kan atasanmu kayak begitu. Udahlah, pasti klarifikasi lagi. Gue cuma menyesali aja gitu. Katanya kan itu pengusaha kaya raya ya kan. Katanya punya ini, punya itu, duitnya banyak. Samsung bro, aduh. Tipenya tipe yang bawah juga bro. Ya Allah. Dengan PD-nya bilang saya yang belikan, dikira iPhone. Entahlah apa usahanya guys. Bahkan kan gue bilang, dia tiap ngomong apa gak sesuai, terklarifikasi lagi. Kita mau bilang apa nih? Ya udahlah, yang penting bersyukur sih, cuma kayak nggak ngapresiasi orang banget gitu loh. Ngomongin tuh apresiasinya, lu jangan orang udah kerja keras, taruhlah itu orang udah kerja keras, jangan dikasih. Lu sama kayak misalkan lu punya cewek nih, cewek lu minta Dior, minta sendal Hermes lah misalnya, tapi lu kasih sendal Swallow. Nah itulah pengusaha kayak apa yang macam itu. Bahkan ada video dia minta maaf nih sama si Lintang nih ya. Ini ada videonya guys. Efek dilaporkan Lintang, adik Nikita Mirzani kondisinya sekarang selalu lemas. Detik-detik Miss Gosip kemungkinan akan masuk penjara. Waduh. Karena menurut aku apa yang dia omongin ke sosial media ketika yang melapor masih bersangkutan dan merasa tersindir, itu bisa masuk guys pasalnya ya. Yuk kita dengerin gimana responnya. Miss Gosip disuruh pulang. Parah ya. Aku live-nya cuma bentar doang gak sih? Ini cuma mau sholat Jumat gua mah. Betul. Lu di Jakarta mana sih? Jakarta Utara bukan? Bukan. Lu dulu di Jakarta Utara lu ya sebelumnya ya? Pertama ke Jakarta lu ya? Iya. Makanya dulu mah Miss Gosip tinggal di Jakarta Utara dulu guys. Cuman gara-gara ada suatu hal dia disuruh pindah dari situ. Ya kan? Aku di Depok.
Oke, next. Udah nggak satu kubu ya. Next, lanjut lagi. Detik-detik Miss Gosip dilabrak Bella Sambiring saat meminta maaf ke Nikita Mirzani. Bahkan Bella Sambiring pun curiga nih, dilaporkan dia jangan-jangan ya. Kita dengerin videonya. Kenapa kau minta maaf? Udah takut kok, betul berarti kau dilaporkan itu kan? Nah, thank you Bang Sergio. Mambel kau jangan merepet dulu Mambel. Bukan gitu, bukan takut karena dilaporkan. Kau belum apa-apa pun kau udah labrak aku. Udah aku bilang kita sekarang tinggal. Enggak, kau lalap kau. Nanti kau bilang aku diserang. Padahal kau digituin karena kau yang ngata-ngatain. Kan gini gini. Aku dengar fans-fansku semua. Kata fansku Miss Gosip. Gak usah sok cantik, fans. Miss Gosip punya fans ya? Fansku sok cantik boleh, sok sempit jangan. Fans. Aku kan sok ngartis, Kak. Aku sok ngartis sekarang. Artis baru ini, baru Dia lahir. kan sekarang artis Mambel, lagi viral dia. Nggak tahu aja si Mambel ini, ya kan? Wah, Mambel kau digituin Mambel. Oni kayak Mambel. Enggak, kenapa? Betul berarti kau dipanggil itu. Udah dipanggil kau, betul. Belum sih, cuma gini, aku kan mendengar saran-saran daripada teman-teman yang sependapat dengan aku. Katanya orang itu support Miss Gosip, tapi mereka nggak support kalau aku membahas tentang ibu katanya. Nah itu makanya aku bilang aku minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu, ya kan? Itu kata fans-fansku. Saya aku dengar selalu oh benar juga. Terus naiklah malam ini Kak Ratu Nyinyir yang luar biasa ini, gitu. Yang mengatakan Miss Gosip bisa nggak saya cakap minta maaf ya kan, memang udah ada niat dalam hatiku gitu ya kan. Minta maaf, proses hukum tetap jalan sayang. Iya tetap jalan, iya itu memang udah konsekuensinya ya enggak sih. Iya benar. Ya kan ujungnya kan apes kan, dibayar cuma segitu, tapi masalahnya nggak dibayar aku. Iya Kak, karena nggak dibayar karena ada Ratu Nyinyir Bilang kemarin aja kok pasti kayak labrak gini karena itu. semalam ku bahas kan di live ku. Kakak bahas aku. Iyalah, perkara dapat AP 2 juta resiko kok siapa yang nanggung sendiri. Oh kau dosa besar itu Kak. Kau dosa besar sama aku. Minta maaf kau sama aku dulu. Kenapa kau gosong? Aduh. Kenapa kau tiba-tiba kayak gini? Kenapa baru terpikir kalian rupanya yang fans-fans dia juga? Enggak, soalnya kan sering yang mengikatkan itu fans-fansku baik yang dari luar negeri mengatakan seperti ini. Kalau lu Mambel punya fans dari luar negeri. Iya bener loh, dari luar negeri fans-fansku gini katanya Miss Gosip, aku suka dengan konten-konten Miss Gosip, tapi aku nggak terima kalau Miss Gosip harus membahas ibunya Nikita Mirzani gitu. Makanya menurutku benar juga kan kata baik semua lapisan lah, malah dari pengikutnya Nikita Mirzani, pengikut aku gitu. Biar nggak panjang lebar aku bilang. Ya. Yang kau senggol ini kan keluarganya Niki. Jadi siapapun dari pihak keluarga dia berhak melaporkan itu. Berhak, benar betul. Nah itu tapi dengan permintaan maafmu ini pun siapapun yang ada di sini tidak ada yang bisa mengatur. Tidak ada juga yang bisa bilang oke kami terima, nggak bisa. Benar, betul. Karena kan keluarganya yang tersakiti. Betul. Makanya aku bilang aku minta maafnya ke masyarakat Indonesia. Jadi itu semua lapisan. Ya kan? Karena memang yang mendemo aku ini kan masyarakat Indonesia semua. Dasar Miss Gosip membahas ibunya ini kan yang menyerang aku masyarakat Indonesia juga. Jangan bilang kan? Menyerang aku, bahasa kok nggak enak kalau menyerang. Alah, kasih kecap sedikit lagi Kak biar enak. Jangan kayak itu, bukan. Jangan seakan-akan sekarang ini kau jadi korban. Padahal kan kau bilang kan kau speak up karena kau tidak suka dengan sikapnya Niki kan? Iya benar, iya, betul. Tapi reaction dari orang-orang jangan kau bilang itu sebuah serangan. Jangan tiba-tiba kau jadi korban. Udah, oke lah, aku nggak aku korbankan hari ini. Jangan korbankan aku malam ini ya. Udah nggak apa-apa, udah bahas lagi Kak. Udah. Jadi di sini emang Miss Gosip udah mulai sadar kalau konten dia sangat bahaya dan berpotensi buat dilaporkan. Mungkin ini adalah salah satu trik dia biar tidak terkena pasal ya. Dan aku juga gak tahu apakah si Lintang itu sudah melaporkan atau tidak. Bentar aku coba research ya datanya ya. Dan ternyata aku menemukan data yang menurut aku keren banget mengenai pernyataan apakah ia melaporkan akun Miss Gosip ya.
Lintang Fajar telah melaporkan akun Miss Gossip ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025. Laporan ini dilakukan atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang disebarkan akun tersebut terhadap keluarga Nikita Mirzani, termasuk ibu mereka yang disebut sebagai wanita tidak benar dalam konten viral tersebut. Dan untuk tanggal 13 September 2025 ini, kasus ini masih dalam proses penyidikan polisi. Tidak ada tindak lanjut signifikan seperti penetapan tersangka, dan isu ini sempat viral di YouTube serta medsos tapi kini mereda ya. Jadi ada kemungkinan Miss Gossip bisa tertahan teman-teman ya. Wah, ternyata Miss Gossip udah dilaporkan guys dari tanggal 22 Agustus, masih baru-baru banget ya. Oh mungkin dia udah dapat panggilan mungkin ya Miss Gossip ya. Udah dapat surat lah, surat pertama ya. Surat pertama tuh, peringatan tuh. Oh, makanya dia langsung minta maaf guys. Dan kita lihat nih kecurigaan netizen ya teman-teman. Berarti selama ini di prank dong. Enggak, lu sebenarnya lagi ngerencanain apa sih nih? Tiba-tiba baik, jangan percaya, ngeri. Apa rencana lu apa nih? Apa disuruh merendah dulu kali ya, mau dilaporin soalnya. Oh mau dilaporin. Tuh Yoke aja udah mencium aroma-aroma dilaporin guys. Udah dilaporin guys ya. Menarik. Baru muncul suratnya sekarang, karena kan udah lumayan lama tuh 22 Agustus ya. Miss Gossip udah mulai minta maaf nih. Tapi emang segampang itu Ferguson. Waktu Niki minta maaf dulu gak ada yang menerima tuh. Dan katanya dengar-dengarnya dia sampai ngabisin uang pribadi 8 juta untuk ke Jakarta. Itu ngapain ngabisin uang sebanyak itu? Uang pribadi juga ngapain mbak ngapain? Dan sekarang gak bisa pulang katanya karena duitnya habis. Dia sana ya flexing lah ya, karena kan pertemanannya kita tahu lah ya, circle kan emang suka flexing gitu kan. Dan dia nggak habis pikir ternyata biaya di Jakarta itu mahal, makan mahal, terus dia harus bobo belanjaan, ganti-ganti baju harus seirama kalau nggak salah bajunya sama Dr. Reza Gladys ya, biru-biru guys. Ada keluarga besarnya Nikita Mirzani itu benar adanya, dan itu maaf kepada. Lihat di komen Miss G minta maaf. Bohong itu. Bohong. Dia hanya kamuflase aja. Namanya bunglon di mana-mana juga kamuflase kan. Dia ingin mendapatkan apa guys? Kalian yang jawab ya. Jadi Miss Gossip ini minta maaf segala macam bohong. Membela itu agak meragukan sih. Mana yang awalnya tiba-tiba dari awal emang hujat keras-keras, tiba-tiba membela, itu ada sesuatu itu. Udah ketemu sesuatunya, dilaporkan itu ya, sumber yang gue dapat dari berita ini ya. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan guys. Gimana menurut kalian soal Miss Gossip yang minta maaf? Dimaafkan atau tidak? Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.